Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Hai, selamat datang kembali di episode terbaru Before I Sleep, yang dimana episode ini masih warming up untuk bisa dibilang menuju ke season 7. Dan ya, we are on video now. Jadi lo bisa melihat gue di studio podcast Before I Sleep untuk merecord, bisa dibilang episode yang menuju ke 2026 kalau lo menontonnya. Dan karena ini gue ngerecordnya di tanggal 12 Desember hari Jumat. Hai, agak mepet memang, but ya, ini adalah podcast yang memang selalu ngajak lo untuk ngobrol seputar apapun yang ada di kepala lo, yang semoga setiap episodenya bisa membuat lo bisa lebih bisa lebih tenang lagi, bisa tahu lagi bahwa you are not alone dan banyak kok yang kayak lo. Yang pasti gue mau ngajak lo untuk subscribe, jangan lupa subscribe dan juga follow untuk Instagramnya @podcastb4isleep, dan juga boleh juga @dodoharahap. Dan jangan lupa juga untuk follow di Spotify dan juga subscribe di YouTube. Masih menuju tahun baru 2026, belum memasuki season 7. Dan kali ini pemanasannya adalah gue ingin ngajak lo untuk sedikit melihat hal yang baru aja kejadian di sebuah industri yang besar banget. Langsung aja, ini dia Before I Sleep. Before I Sleep with Dodo Harahap. Gue mendapatkan sebuah kenyataan yang cukup kaget ya. Cukup mengagetkan karena ternyata gak semuanya yang besar, gak semuanya yang udah eksis lama di industri itu bisa bertahan sampai saat ini. Itu aja yang baru aja kejadian ketika mungkin ada ya dari lo yang bekerja di sebuah perusahaan, atau lo juga udah interview, udah mau onboarding, tahu-tahu gak jadi. Ada kebijakan yang berbeda karena ternyata perusahaan yang lo lamar atau lo berkarir di situ tiba-tiba harus beradaptasi dengan sebuah perubahan besar yang dimana namanya itu adalah merger. Gue ingin cerita ke lo tentang 2 kali gue bekerja di perusahaan yang merger. Yang pertama, gue bekerja di perusahaan media. Gue masuk ketika perusahaan itu merger, ya, jadi udah merger nih. Terus yang satu lagi, gue bekerja di industri fitness. Gue bekerja di sebuah perusahaan health and wellness, yang dimana di tahun 2016 gue resign dari perusahaan A ke perusahaan B. Tiba-tiba di tahun 2020 atau 2019, perusahaan A yang mantan gue bekerja ini, tempat yang gue pernah berkarir, merger dengan yang B. That shit happen, to be honest. Karena ya gue akhirnya harus ngumpul lagi tuh sama leader, sama teman-teman gue yang udah gue tinggalin. Sebenarnya gak ada masalah apa-apa, gue cuma emang pengen waktu itu resign karena lokasinya terlalu jauh. Jadi gue ingin yang di tengah-tengah aja. Akhirnya mereka merger. Begitu juga dengan yang media. Perusahaan ini merger 2 media jadi 1, jadi besar. Sampai sekarang masih ada. Itu cerita gue secara singkat. Gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah ada di perusahaan itu. Dan mungkin lo juga saat ini merasakan bahwa kok ini perubahannya cepet banget ya. Yang namanya perusahaan itu kayak, gue tahu banget lagi buat lo yang udah mengatur banyak rencana, planning, bangun karir. Gue pengen jadi A, gue pengen jadi B. Tapi tahu-tahu semua berubah karena kebijakan dari manajemen. Itu yang terjadi sama sebuah industri hiburan besar yang harus merger, mengakuisisi demi
keselamatan bisnis itu sendiri. Mungkin lo juga udah tahu ya, Warner Bros menjual perusahaannya atau menjual dirinya ke Netflix. Tapi ini bukan karena kalah, tapi karena gue bisa bilang Warner Bros ini udah capek. Capek dalam artian capek bersaing, capek mikirin how untuk membayar lepas dari hutang, dan mencoba untuk mengejar perhatian kita selaku manusia yang semakin attention itu makin pendek. Dan ya kita tahu lah ya, di industri ini tuh semua tuh persaingan. Dan gue baru sadar lagi sekarang itu ternyata bukan kalah yang bikin kita untuk stop, tapi memang jenuh mungkin. Dan itu mungkin yang dirasakan oleh Warner Bros Discovery, yang dimana memang dia udah capek banget untuk mencoba untuk fit in, untuk mencoba relevan, tapi ternyata nggak bisa. Oke, kita breakdown dulu ya apa yang sebenarnya terjadi dengan Netflix dan Warner Bros Discovery ini. Jadi memang yang terjadi nih gue rangkum aja dari beberapa sumber, terutama dari Netflix itu sendiri ya, silence listeners ini. Dan ini mungkin yang akan menjawab pertanyaan lo tentang Netflix sama HBO merger, so banyak dong film-film yang akan gabung. Oke. Jadi Netflix dan Warner Bros Discovery ini udah menandatangani perjanjian definitif. Jadi Netflix membeli studio film dan televisi Warner Bros plus layanan streaming HBO Max dan jaringan HBO branded. Untuk nilai besarnya gak usah kita bahas, karena ya kita bahas juga buat apa. Tapi memang pembelian ini tidak termasuk terhadap seluruh Warner Bros Discovery. Jadi unit jaringan kabel TV lama, misalnya saluran news, saluran linear, sport networks, ini akan dipisah menjadi perusahaan terpisah yang akan nantinya disebut sebagai, dari sumber yang gue dapetin, yaitu adalah Discovery Global. Dan proses ini dijadwalkan selesai di kuartal ketiga 2026 nanti. Akibatnya, Netflix akan menggabungkan kekuatan streaming global mereka dengan portofolio besar warisan Warner Bros. Jadi ribuan film, serial, terus juga franchise, production studio, brand dari HBO Max itu akan jadi hak miliknya Netflix. Sebenarnya tujuannya ini apa sih sebenarnya dari merger ini? Mungkin juga lo bertanya-tanya, silence listeners, kok gue kerja di perusahaan yang merger akhirnya ini kebijakan berubah lagi. Jadi, kenapa Netflix memilih membeli Warner Bros? Yang paling penting adalah aset. Aset itu gede banget, Warner Bros ini. Kontennya gede banget, terus juga franchise legendaris, Batman, Superman, you name it. Terus juga apalagi banyak banget kayak Harry Potter ya kan, yang lagi produksi juga. Dan ini memperluas daya tarik global dan daya produksi. Jadi dengan punya studio besar dan brand yang kuat seperti HBO, Netflix bisa memperluas kapasitas produksi mereka. Tidak hanya streaming, tapi juga film atau serial dengan skala besar dan menawarkan konten premium global yang mungkin secara terbukanya adalah nanti mungkin angka harganya subscribe kita ini akan naik. Karena gue juga langganan Netflix by the way. Jadi ya mungkin akan ada dampak ke situ juga ya, silence listeners ya. Dan memang intinya adalah dari merger ini, Warner Bros itu ketika 2022 merger dengan Warner Media milik AT&T. Jadi Warner Bros Discovery ini mewarisi hutang yang gede banget. Lebih dari 40 miliar US dollar. Dan walaupun perusahaan berhasil menurunkannya menjadi 37 miliar US dollar pada tahun 2025, tapi beban bunga dan kewajiban jangka panjang masih menekan keuangan Warner Bros Discovery. Dan bisa dibilang pendapatan dari cable TV terus drop, sedangkan unit streaming seperti HBO Max atau Max itu butuh investasi konten besar tapi belum menghasilkan profit signifikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Harry Potter ini akan produksi ya, dan menjual aset
seperti Warner Bros Studio dan HBO dianggap satu-satunya cara menyehatkan keuangan dan menghindari default. Oke. Gue jadi relevan lagi sama CEO perusahaan media yang pernah ngomong di town hall meeting di perusahaan itu ya. Dan mentor gue juga pernah ngomong bahwa lo atau kita sebagai, misalnya kita punya perusahaan nih, kita punya perusahaan yang udah gede banget. Let's say kita punya perusahaan ini deh, media platform. Kita bikin media homeless, terus akhirnya kita bikin media yang ada studionya, terus juga ada websitenya, IP-nya banyak. IP itu semacam kayak nama yang udah legit ya, kayak Before I Sleep ini belum gue daftarin IP by the way. Duit lagi. Ya udahlah ya. Kita kalaupun udah diambil sama orang, kita ganti aja yang lain. IP-nya ada, terus juga pokoknya tuh medianya ini nih udah menghasilkan gitu ya. Tiba-tiba ada yang nawarin harga lo untuk dibeli gede. Nah, kata CEO gue yang waktu tempat gue bekerja, terus juga kata mentor gue di media yang gue bekerja juga, dia bilang selama ada yang nego perusahaan lo dengan harga yang oke, jual. Wow. Hah? Kok jual gitu kan? Iya, karena kapan lagi ada orang yang mau beli perusahaan lo, karena mengurus perusahaan itu berat banget men. Gue relate banget dengan 2 kali gue bekerja di perusahaan yang merger. Terus juga gue pernah kena layoff juga secara eksplisit, walaupun memang gue dipertahankan, tapi gue masuk kategori layoff sebenarnya. Terus juga gue tahu cara operational expense-nya perusahaan tuh gedenya di mana. Itu wah, jadi business owner tuh stres cuy. Parah silence listeners. Jadi selama ini buat lo yang lagi bekerja di sebuah perusahaan dan lo merasa males-malesan, please benerin lagi etos kerja lo, karena perusahaan itu berjuangnya mati-matian untuk bayar gaji lo dan juga untuk bayar operasional yang lain. Jadi ketika memang ada yang menego atau juga tertarik dengan bisnis lo untuk dibeli gitu ya, lo jual. Even Before I Sleep ini kalau ada yang mau beli gitu ya, kayak beberapa perusahaan media, pasti gue akan coba untuk ayo kerjasama dulu, kemitraan dulu. Ada gitu, kalau lo mau beli go, tapi kan hostnya tetap gue. Gitu. Jadi memang keputusan HBO atau Warner Bros Discovery WBD ini menjual ke Netflix, menurut gue pilihan yang tepat, karena gue masih pengen nonton yang namanya Friends, terus juga nonton yang namanya Harry Potter dalam satu platform. Jadi gue gak harus bulan ini subscribe ini, bulan ini subscribe itu ya kan, jadi kayak tinggal jadi satu gitu. Tapi yang jadi kasihan adalah secara dalamnya sih, kayak mungkin lo akan relevan kok, mungkin lo akan relate ketika lo pernah berada di perusahaan yang tiba-tiba merger. Mereka harus diinterview ulang, mereka harus menerima kebijakan baru, dan kadang-kadang mereka juga harus siap untuk tersingkirkan. Mungkin itu yang terjadi di beberapa perusahaan yang merger. Ya kalau lebih baik oke. Tapi sialnya adalah, sepengalaman gue, tapi ini gak boleh disamaratakan ya, ketika gue bekerja di perusahaan yang sudah merger, jadi ada tuh karyawan lamanya atau staff lamanya yang belum masuk ke budayanya yang perusahaan yang merger ini. Jadi di akuisisi ini kadang-kadang masih ada bangga-bangganya tapi gak mau berubah gitu. Jadi yang repot tuh adalah mereka yang ingin bekerja lebih tapi terhalang oleh yang namanya sebuah senioritas, shock culture udah pasti. Tapi sebenarnya kalau yang namanya merger itu harusnya sih menjadi lebih baik ya, karena ada investor baru, mereka punya dana baru, mereka punya pola bisnis baru, mereka punya strategi baru, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi buat lo silence listeners yang di akhir tahun ini mungkin perusahaan tempat lo bekerja akan merger, mungkin perusahaan tempat lo bekerja
lagi ada efisiensi. As a staff, as a employee, gue tuh masih setuju lagi sama ketika lo masih ada sebuah perusahaan, apapun itu bayarannya, ya lo habis-habisan di situ. Paling malesnya atau paling terberatnya adalah ketika lo mencoba untuk all out tapi terhalang oleh beberapa layer. Ya gak sih? Beberapa layer yang akhirnya membuat lo kayak udah capek gue. Tapi sebenarnya sih ya lo lakuin aja apa yang terbaik dan apa yang emang harus dikerjakan. Karena gini, kita gak pernah tahu kapan manajemen paling tinggi itu akan melihat kok ada yang janggal ya. Terus kita juga gak akan pernah tahu kapan perubahan itu akan terjadi. Jadi kalau gue inget banget pertama kali gue bekerja, itu mentor gue bilang, lo kerja dengan baik, lo kerja dengan rapih, lo kerjain semua, lo belajar hal baru karena tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Itu sih yang gue inget yang kayak wow. Dan akhirnya terbukti ketika Netflix membeli Warner Bros itu udah kayak edan cuy, udah kayak kita udah gak bisa memungkiri lagi bahwa tidak ada perubahan yang abadi selain perubahan itu sendiri. Dan gue sangat menunggu banget nih Netflix akan bikin gebrakan apa, dan semoga keuangannya juga baik-baik saja. So buat lo yang masih menggunakan Netflix patungan ya, alias Netflix yang belinya secara ilegal, please lah belilah ya, belilah yang emang buat single doang. Ada bisnis orang di dalam itu cuy, ada seniman yang lo beli, ada banyak dapur orang di dalam Netflix itu yang membutuh dan mengharapkan dengan subscribe kita itu aja sih. So ya, semoga buat lo yang memang saat ini kangen dengan episode Before I Sleep terpenuhi dengan adanya konsep seperti ini. Dan sambil menunggu season 7, gue akan kasih ya short podcast seperti ini. So ya, thank you buat lo yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Before I Sleep di Spotify atau juga di platform lainnya, atau juga di YouTube. So kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa, silakan lo kalau mau memberikan komentar gas, kalau lo mau ngarepin gue ngomong apa lagi, coba ya menuju season 7. Dan untuk penutup episode ini, ketika merger bisa merubah semua rencana hidup lo, gue cuma punya satu doang. Ketika lo udah masuk ke sebuah industri, gue akan inget banget ini kata-kata dari mentor gue. Please jadilah seperti tanah liat, lo bisa dibentuk dimanapun dan lo akan kebal ketika lo harus diproses dengan cara dibakar kan. Kalau tanah liat itu kan untuk bisa menjadi solid kan ada proses pembakaran. Lo harus kuat di proses itu supaya lo bisa menjadi sebuah karya yang indah. So thank you sudah menonton atau juga menyaksikan Before I Sleep dan juga mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat sudah mendengarkan isi kepala lo sendiri yang gue tuangkan dalam podcast. I'll see you when I see you. Bye.